Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube IBI Ministry ini. Kepada saudara-saudara yang dapat menjangkau channel ini, kami senantiasa bersuka cita menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Advent yang pertama, tanggal 1 Desember tahun 2024. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Lukas 21 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Kami akan membacakan kepada kita semua. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita di Advent pertama ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. Tanpa terasa Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah memasuki Advent yang pertama di tahun 2004 ini. Biasanya kalau minggu-minggu Advent sudah tiba, itu pertanda kita sudah memikirkan banyak hal. Memikirkan Natal akan tiba, kepentingan akan banyak, dan lain sebagainya. Jadi artinya sesungguhnya masa-masa Advent itu adalah masa-masa bahagia, tapi sekaligus masa-masa kecemasan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tapi apakah Advent yang sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara? Masa Advent itu adalah masa perenungan untuk kegenapan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dirayakan sebagai Natal, dan perayaan penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Advent adalah masa-masa penantian dirayakan oleh
gereja-gereja di seluruh dunia. Menanti bukan dengan sikap pasif, Bapak Ibu Saudara-saudara. Menanti bukan berarti kita tidak peduli dengan realitas sosial yang terjadi. Menanti bukan untuk memuaskan kepentingan pribadi, namun masa-masa penantian itu adalah bagaimana kita menanti kemuliaan dalam nama Tuhan. Bahkan penantian yang disampaikan kepada kita hari ini adalah menanti dengan berjaga dan berdoa. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus memberikan gambaran tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali, serta ajakan agar kita selalu berjaga-jaga dan hidup penuh waspada. Berikut adalah rincian yang disampaikan melalui firman Tuhan yang telah kami bacakan tadi. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia di ayat 25 sampai 28 tadi. Apa yang digambarkan di sana? Yesus memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat beberapa tanda yang akan muncul, yang pada saat ini sudah terjadi dan yang akan terjadi. Apa itu? Tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Ada fenomena alam yang luar biasa, seperti perubahan besar di langit dan bintang-bintang menjadi tanda pertama. Hal ini bisa menggambarkan gejala-gejala kosmik atau simbol pada perubahan besar yang akan terjadi. Ada gerhana dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikutnya diikuti oleh kesusahan yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Dunia akan dilanda kebingungan dan kekacauan, gemuruh laut, dan terjadinya kekacauan sosial seperti perang, konflik, dan lain sebagainya. Situasi itu menggambarkan betapa beratnya situasi pada dunia kita saat ini. Berikut ini, saudara-saudara, kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Ini menyiratkan bahwa kekuatan spiritual dan kekuatan langit akan terpengaruh, menunjukkan bahwa alam semesta akan menghadapi perubahan total. Ada banyak perubahan yang akan terjadi. Kutub es semakin meleleh, di mana membuat dunia ini semakin panas. Cuaca yang terjadi tidak lagi bisa diprediksi. Seharusnya masa-masa musim hujan menjadi kemarau, atau sebaliknya, seharusnya bulan-bulan kemarau menjadi hujan panjang, terjadi longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Situasi itu tentu membuat kita menjadi bingung, menjadi kacau dalam memikirkan hal-hal tersebut. Namun meskipun situasi dunia ini sangat menakutkan, Yesus menyatakan bahwa penyelamatmu sudah dekat. Ketika tanda-tanda itu terjadi, umat percaya diingatkan untuk bangkit dan mengangkat muka, karena kedatangan Yesus sebagai penyelamat itu akan segera tiba. Bukan bersembunyi, tapi menghadapinya dengan penuh iman, dengan penuh kewaspadaan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, perumpamaan tentang pohon ara dalam ayat 29 sampai 31. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara dan pohon-pohon lainnya untuk mengajarkan prinsip tentang kewaspadaan. Ketika pohon mulai mengeluarkan daun-daun,
itu adalah tanda bahwa musim panas sudah dekat. Bapak Ibu Saudara-saudara, pohon ara adalah simbol dari tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Sebagaimana kita bisa mengetahui bahwa musim panas akan datang ketika pohon mulai berbunga, kita sudah bisa mengetahui bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ketika kita melihat tanda-tanda yang Yesus sebutkan dalam dunia ini, Yesus mengingatkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangannya yang kedua kali bukanlah peristiwa jauh di masa depan, tetapi sebuah kenyataan yang sudah semakin dekat, yang sudah dimulai tanda-tandanya dan terus berlangsung ke depan sampai menuju masa itu tiba. Tapi tugas kita adalah tetap waspada dengan tanda-tanda yang terjadi tersebut, seraya berusaha untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melihat tanda-tanda itu, ya kita tidak takut, tapi jangan sampai melalui tindakan kita mempercepat tanda-tanda itu segera terjadi, bahkan waktunya segera tiba. Itu berhubungan dengan tugas kita sebagai orang Kristen, bagaimana boleh hidup dalam pelestarian alam. Jangan sampai kita juga ikut menyumbang bagaimana peristiwa-peristiwa bencana terjadi. Jadi sebagai orang Kristen, kita diharapkan berperan aktif dalam reboisasi, penanaman hutan, dan pelestarian lingkungan, sehingga tidak menyumbang terjadinya bencana-bencana di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketegasan Yesus tentang penggenapan nubuatan itu. Di ayat 32 sampai 33, Yesus mengungkapkan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum nubuatan yang disampaikan terjadi. Generasi yang hidup pada masa itu akan menjadi saksi dari penggenapan nubuatan tersebut. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Ini menjadi pengingat bahwa meskipun dunia ini dapat berubah, meskipun dunia ini akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Artinya, apa yang Yesus katakan akan terjadi dan kita harus mempercayainya. Walaupun waktunya tidak dapat kita tentukan hari ini, esok, lusa, tapi tugas kita adalah tetap dalam rangka berjaga-jaga dan berdoa. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengingat, bahasanya peringatan tentang kehidupan dunia yang berjaga-jaga. Yesus memberikan peringatan agar kita tidak terjebak dalam kehidupan duniawi yang akan mengalihkan perhatian kita dari kedatangannya. Ada beberapa pengingat yang disampaikan. Pertama, keprihatinan terhadap kehidupan duniawi. Yesus menyoroti 3 hal dapat menghalangi kita untuk menyambut kedatangan. Pertama, kekhawatiran hidup, pesta pora, dan kemabukan. Kalau orang terus-menerus selalu merasa khawatir dalam hidupnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang terus merasa khawatir, tentu semangatnya tidak akan ada. Kalau orang merasa khawatir, tentu dia akan pesimis menghadapi kehidupan. Demikian juga tentang pesta pora, menghambur-hamburkan uang. Tentunya ini sangat dilarang dalam kehidupan kekristenan kita. Pesta pora membuat hidup orang akan menjadi susah. Bahkan sampai kepada kemabukan. Orang mabuk, dia tidak bisa berpikir normal. Dia tidak bisa berpikir jernih, saudara-saudara.
sehingga kita diharapkan bisa berubah, diharapkan bisa dapat menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan yang demikian. Hari Tuhan seperti jerat, Tuhan Yesus katakan. Apa artinya? Dia datang secara tiba-tiba, tanpa diduga, seperti jerat yang datang ke atas semua orang di muka bumi ini. Yang lalai, dia akan terjerat. Yang tidak waspada, dia akan terjerat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan datang secara mengejutkan banyak orang yang tidak berjaga-jaga. Jadi sebagai tindak lanjut, Yesus mengajarkan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa adalah cara untuk mempersiapkan diri secara rohani agar kita bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan lolos dari segala kesulitan yang akan datang. Pada akhirnya kita harus siap untuk berdiri di hadapan Anak Manusia, siap untuk menghadap kedatangannya dengan iman yang teguh dan hati yang murni. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, khotbah kita hari ini mengajarkan kita untuk selalu waspada, hidup dengan penuh pengharapan, dan menjaga hati kita dari godaan duniawi. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah suatu kenyataan yang pasti, dan kita sebagai umat percaya diajak untuk mempersiapkan diri dengan cara berdoa, berjaga-jaga, dan mempercayai firman Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Kesiapan rohani dan kewaspadaan terhadap kehidupan dunia adalah kunci untuk menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita dan pengharapan. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, tentu bagaimanakah sikap orang Kristen di akhir zaman ini? Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di akhir zaman ini Petrus menuliskan bahwa setidaknya 3 sikap sepatutnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama, mampu menguasai diri. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Mudah marah, mudah terpancing, mudah melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang orang rela membunuh atau mengakhiri kehidupannya dengan mudahnya tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban adalah dia tidak mampu menguasai dirinya. Yang kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu yang baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bisa kita baca di Mazmur 62 ayat 1. Walaupun ada dunia yang menawarkan banyak ketenangan, tapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikian Daud bersaksi dan harus menjadi teladan kepada kita pada saat ini, saudara-saudara. Yang ketiga, suka berdoa.
Doa bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka hal yang menakutkan itu tidak akan terjadi kepada kita. Tapi tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah hidup di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini, untuk mengajak kami untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mendengarkan channel YouTube ini. Kami tetap mengajak kita untuk boleh berinteraksi dengan kami melalui like, komen, subscribe, bahkan share video ini, sehingga bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Juah-juah.